Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid As-Siddiq, Kali Pancur, Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema indahnya persaudaraan Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid As-Siddiq yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema indahnya persaudaraan Islam. Tema ini penting karena Islam itu di samping hablun minallah harus hablun minan nas. Di samping hubungan dengan Allah itu sangat penting, tapi juga hubungan dengan manusia. Bahkan kadang-kadang hubungan dengan Allah kalah dengan perkara hubungan dengan manusia. Saya beri contoh. Kalau seseorang berperang di jalan Allah, dosa-dosanya diampuni seluruhnya jika dia mati syahid. Tetapi jika masih ada tanggungan dengan manusia, tidak diampuni dosanya. Ini berarti hubungan dengan manusia penting. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Seorang yang mati syahid diampuni dosanya, seluruh dosa kecuali dosa utang. Dosa tanggungan utang tidak diampuni dosanya. Maka dosa tanggungan utang yang kalau orang mati bawa hutang, belum dibayar, belum minta halal, maka itu harus diselesaikan di hari kiamat. Tidak bisa kita istighfar, astagfirullah ya Allah saya belum bayar hutang, astagfirullah, gak bisa. Urusannya selesai dengan cara bagaimana? Harus disaur utangnya di dunia, atau diminta halali di dunia. Kalau yang ngutangi kita belum minta halal dan kita belum sahur utangnya, maka pasti kita akan sahur di akhirat. Pasti kita akan sahur di akhirat. Dan di akhirat nggak ada uang, nggak ada emas, nggak ada perak,
Lalu bayarnya pripun? Pakai apa? Pakai pahala. Yang berhutang yang belum bayar dan belum minta halal ngasih pahala. Yang kalau habis pahalanya, dosa yang menghutangi ditransfer kepada yang berhutang sampai selesai urusan. Ini pentingnya perkara hablun minan nas. Itu kalau hutang. Nah, kalau gibah, ngerasani tiang liani, nyebut keburukan orang lain, itu kalau di dunia tidak minta halal, pasti bermasalah di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi fi 'irdin aw fi syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat wasayyi'at." Siapa saja di antara kita semua, bapak ibu, siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap orang lain, baik kezaliman harga dirinya direndahkan, hartanya diambil, badannya dipukul, siapa yang mempunyai kezaliman terhadap orang lain, maka hendaklah dia minta halal saat ini, hari ini, di dunia, selama masih hidup. Nanti di akhirat kalau belum minta halal, maka tidak ada emas dan perak untuk bayar, tapi bayarnya dengan hasanat, dengan pahala-pahala, atau sayyiat, dengan dosa-dosa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, pernah suatu ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha, dia disebutkan banyak salatnya, banyak puasanya, walakinnaha tu'dhi jiranaha, tapi dia nyakiti tonggonya." Apa kata Rasul? Hiya finnar, orang itu di dalam neraka. Salatnya untuk diri sendiri, puasanya untuk diri sendiri, dan Islam mengatur hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia yang lain. Di sini letak pentingnya tema ini, indahnya persaudaraan Islam, karena berhubungan dengan hablun minan nas. Mungkin banyak orang yang ahli sholat, ahli tahajud, ahli hafal Quran, ahli haji, ahli umroh, tapi hati-hati bagaimana hubungannya dengan manusia. Nah ini, makanya tema kita indahnya persaudaraan Islam. Taib. Indahnya persaudaraan Islam yang pertama, bersaudara karena Islam itu nikmat dari Allah. Bapak dan saya belum pernah ketemu, tapi ketika saya tahu Bapak Muslim, saya Muslim, maka ada semacam ikatan bersaudara karena Allah, dan itu nikmat dari Allah. Dahulu orang-orang penduduk kota Madinah dari kaum Aus dan kaum Khazraj, suku Aus, suku Khazraj, mereka ini sebenarnya bersaudara.
satu bapak. Tapi karena urusan dunia saling perang terus-terusan. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, perang terus-terusan. Maka akhirnya setelah mereka masuk Islam, Islam mengajari bersaudara seagama, maka akhirnya Allah menyatukan mereka. Allah membuat mereka menghentikan peperangan, bersaudara dalam agama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubi. Allah menyatukan di antara hati-hati kaum Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Kalau kamu bersedekah seisi dunia, maka kamu tidak bisa mengumpulkan di antara hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka sehingga bersaudara. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka persaudaraan Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, keutamaan bersaudara secara Islam. Dan bersaudara secara Islam itu mengalahkan persaudaraan secara darah, keturunan dan pernikahan. Ya, mengalahkan secara darah, keturunan dan pernikahan. Ada orang punya bapak ibu beragama selain Islam. Orang ini punya teman beragama Islam. Maka persaudaraan antara teman lebih kokoh yang se-Islam dibandingkan persaudaraan antara anak dengan bapak ibu yang selain Islam. Jadi dipahami ya, bersaudara karena Islam lebih kuat dibandingkan bersaudara karena pertalian darah. Kalau terkumpul dua-duanya, saya bersaudara karena pertalian darah dan karena dia muslim, lebih kuat lagi. Saya beri contoh. Ada seorang sahabat, bapaknya sering mencaci maki Rasulullah SAW. Maka sang anak yang merupakan sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, utrukni adribu unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku yang di dalam peperangan yang membunuh bapakku. Persaudaraan dalam Islam lebih kuat dibandingkan persaudaraan dalam pertalian darah. Nah, ini bukan berarti orang muslim kemudian ada bapaknya yang bukan Islam kemudian dibunuh, bukan. Itu dalam peperangan. Ya. Apa keutamaan bersaudara karena Allah? Karena Islam? Yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Wajib mendapatkan cintaku siapa saja yang bersaudara karenaku, karena Islam. Wajib mendapatkan cintaku. Wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku siapa yang saling mengunjungi karenaku. Wa huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku karena saling berkorban karenaku. Wa huqqat mahabbati lil mutawassilina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku orang yang saling berhubungan hanya karena Allah. Tidak ingin komersil. Saya punya teman, saya temani dia bukan karena teman dagang, bukan karena teman dapat untung,
benar-benar menemaninya hanya karena Allah, benar-benar menemaninya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib dia mendapati cinta Allah, dicintai oleh Allah. Orang yang saling mengunjungi satu dengan yang lain. Saya dari Kalimantan datang ke saudara saya di Semarang, saudara saya karena Allah, karena Islam, tiket beli sendiri, tidak ada urusan keuntungan masing-masing, hanya sekedar ingin bertemu, melihat keadaannya, kemudian senang. Saling bertemu hanya karena Allah, saling mengunjungi hanya karena Allah, maka ini wajib mendapatkan rasa cinta dari Allah, dicintai oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa faedahnya dicintai oleh Allah? Ingin gak dicintai oleh Allah, Pak? Ingin. Apa faedahnya dicintai oleh Allah? Oke, monggo. Apa faedahnya dicintai oleh Allah? Yang kalau orang saling bersaudara karena Islam mendapatkan cinta Allah. Lalu apa faedahnya dicintai oleh Allah? Sama. Kalau saya bertanya kepada Bapak, mau masuk surga? Mau. Kenapa mau masuk surga? Sama itu. Mau dicintai oleh Allah? Mau. Mengapa mau dicintai oleh Allah? Monggo. Siapa yang bisa jawab? Nggih, Pak. Di dunia dimudahkan segala urusannya, di akhirat diampuni dosa-dosanya. Ada yang lain? Nggih. Orang yang dicintai oleh Allah akan mendapat ridha Allah. Ada yang lain? Dipanjangkan umurnya. Orang yang dicintai oleh Allah akan dipanjangkan umurnya. Baik, 3 itu ya. Tadi apa permasalahan kita? Yang bersaudara karena Islam dicintai oleh Allah. Pertanyaan saya, mengapa kita perlu dicintai oleh Allah? Bahkan sangat memerlukan untuk dicintai oleh Allah, sehingga kita semangat bersaudara karena Islam, tidak musuh-musuhan dengan orang Islam, ya, agar tahu apa dibalik cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah, perhatikan, dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menjerumuskan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Itu dibalik cinta Allah, selamat dari api neraka. Nah, mau atau tidak selamat dari api neraka? Syaratnya dicintai oleh Allah. Syarat dicintai oleh Allah, bersaudara karena Islam. Nah, begitu cara memahaminya. Contoh yang lain lagi, keutamaan dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha." Kalau aku mencintai si fulan, kata Allah ini, kalau aku mencintai hamba ini, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Apa maksudnya? Orang yang dicintai oleh Allah akan dibimbing oleh Allah dari sekujur tubuhnya, dari mulai ujung rambut kepala sampai ujung telapak kaki. Tidaklah melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah, tidaklah mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah, tidaklah berjalan ke sebuah tempat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Enak atau tidak? Enak.
Indah atau tidak? Indah. Yang dicintai oleh Allah luar biasa, indah. Cara mendapatkan cinta Allah apa tadi? Bersaudara sesama muslim. Dan bersaudaranya benar-benar bersaudara, bukan basa-basi. Mencintainya karena Allah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wala in ista'adzani la'u'idzanna, wala in sa'alani la'u'tiyanna." Jika orang yang dicintai oleh Allah tersebut minta pertolongan kepada Allah, Allah kasih tolong. Minta perlindungan, Allah kasih lindungan. Apa maksudnya? Orang yang dicintai oleh Allah dikabulkan apa Pak? Doa. Semangat ingin dicintai oleh Allah. Semangat buatan? Semangat. Lalu bagaimana cara dicintai oleh Allah tadi? Bersaudara sesama Islam. Ya, bersaudara sesama Islam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fillah fi dhillil 'arsy yaumil qiyamah." Orang yang bersaudara karena Allah, karena Islam, tidak ingin komersil sama sekali, hanya karena Allah dia bersaudara, maka di hari kiamat dia di bawah naungan arasy-Nya Allah. Di bawah naungan arasy-Nya Allah. Nanti kan hari kiamat itu gini Pak, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari bumi diganti dengan bumi. Ini bumi semua isinya ini diganti oleh Allah. Was samawati matwiyat, dan langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali tiang, tidak ada sama sekali tempat berteduh. Wa tudna syams yaumil qiyamah, matahari didekatkan pada hari kiamat, hatta qadruha mil, sampai letaknya hanya 1 mil dari manusia. Sekarang ini Pak, matahari apalagi ini kan pemanasan global, betul nggih? Ya, sangat panas. Kita ini berdiri di situ, matahari di atas jauh, miliaran jauhnya, miliaran kilometer, itu sudah terasa panas. Bagaimana cuma 1 mil? 1 mil itu berapa kilo Pak? Meternya 1,2 kilometer, dekat. Makanya ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada orang yang keringatnya sampai lutut, ada orang yang keringatnya sampai pinggang, ada orang yang keringatnya tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kok bisa ya Ustaz? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau dia tenggelam berarti teman sampingnya tenggelam enggak? Enggak. Sesuai dengan apa? Amal. Dalam keadaan seperti itu, tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Ghurlan, hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak membawa apa-apa, tidak memakai, tidak berkhitan, dan tidak ada bekal apapun. Tidak berpakaian, telanjang. Dalam keadaan demikian, ada manusia-manusia yang dinaungi di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang bersaudara karena Islam. Bersaudara karena Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan dari bersaudara karena Islam adalah, yaitu man sarrahu an yajida halawatal iman
falyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Siapa yang ingin mendapati manisnya iman, maka hendaklah dia mencintai seseorang yang dia tidak cintai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Manisnya iman itu lapang dada, tidak mudah menggerutu, tidak mudah sedih. Manisnya iman. Maka bersaudaralah karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab bersaudara karena Islam. Perhatikan baik-baik. Adab-adab bersaudara karena Islam. Yang pertama, jika seseorang mencintai orang lain, maka dia wajib mengutarakan cintanya kepada sesama saudara muslim yang dia cintai karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhullah." Jika seseorang cinta kepada muslim, maka datangi orangnya di rumahnya dan beritahu, saya mencintaimu karena Allah. Begitu caranya. Adab bersaudara karena Islam, yaitu memberitahu kepada orang yang dia cintai langsung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang lain yang dianjurkan saat bersaudara karena Islam adalah, yaitu dia semestinya menerima nasihat dari saudaranya jika dia melakukan kekeliruan. Jangan merasa dia sedang dibenci. Orang memberi nasihat itu berarti kebaikan terhadap dirinya dan orang lain. Orang yang mencintai bersaudara karena Allah saling memberi nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri." Saling nasihat menasihatilah kalian dengan kesabaran, dan saling menasihatilah kalian dengan kebenaran. Maka orang yang bersaudara karena Allah, salah satu adabnya adalah dia menasihati dalam kekeliruan orang yang dia jadikan saudara karena Islam. Ya. Contoh, ada saudara karena Islam makan dengan tangan kiri, nasihati. Mohon maaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian sebutkan hadisnya kalau sanggup. Jadi jangan dibiarkan. Orang yang bersaudara karena Allah tidak boleh membiarkan saudaranya karena Islam, karena Allah dalam kesesatan. Ini kadang-kadang kan kita punya sikap apa Pak? Pekewuh. Wah, gak enak saya, itu teman saya. Akhirnya tidak ada yang menasehati temannya. Maka adab bersaudara karena Islam harus menegakkan nasihat antara sesama saudara. Dan menegakkan nasihat itu bisa dengan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Bisa dengan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Orang tidak sholat,
Kalau bersaudara karena Islam, dinasihati. Makanya tidak boleh dalam agama Islam EGP. Apa itu Pak EGP? Emang gua pikirin bahasa Jawanya apa? Sak karepmu. Ya, rak mikir sak karepmu. Enggak, Muslim enggak begitu terhadap saudaranya. Yang enggak sholat, nasihati. Tonggo yang enggak sholat, nasihati. Wah Ustaz, susah Ustaz. Nah itu dia, enggak boleh. Tonggo ternyata setiap 3 bulan sekali ganti mobil. Ternyata rental mobil. Atau ternyata dia beli mobil dengan kredit riba. Kredit riba melalui bank konvensional. Nasihati. Jangan dibiarkan orang-orang Yahudi Nasrani binasa gara-gara kemungkaran dibiarkan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bi annahum kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun." Dilaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Apa itu arti dilaknat, Pak? Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka tidak memberi nasihat satu dengan yang lainnya, membiarkan keburukan di tengah-tengah masyarakat. Ini saya mohon contoh ini perumahan kan. Kalau ada seorang bawa seorang perempuan masuk ke dalam rumahnya berhari-hari tanpa lapor, maka beritahu. Itu namanya bersaudara karena Islam. Jadi tidak masuk kaedah bersaudara karena Islam kalau memakai kaedah sak karepmu. Ya, enggak masuk. Itu bukan akhlak Islami. Akhlak yang Muslim adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab Islam harus saling menasihati. Idza stansahaka fansah. Jika dia minta nasihat, nasihatilah. Jika dia melakukan kesalahan, koreksilah. Jika dia melalaikan kewajiban, perintahkanlah. Jika dia melanggar larangan, nasihatilah. Dan seterusnya. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adabnya sudah berapa tadi? Hah? 1 apa 2? 2 ya. Yang pertama apa? Hah? Mengungkapkan rasa cinta bersaudara. Oh, aku tuh cinta loh sama kamu karena Allah. Nah, ini adab bersaudara karena Islam. Yang kedua, harus saling nasihat menasihat. Terutama dalam keluarga. Suami istri nggak boleh dibiarkan. Suami yang melakukan maksiat malam-malam begadang malam sampai pagi hanya sekedar melihat video-video wanita berjoget. Istri tahu, nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka akan tertimpa untuk keluarga tersebut laknat Allah. Baik, adab yang ketiga sekarang. Lebih mendahulukan saudara Islam dibandingkan hajatnya sendiri. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah."
dan mereka mendahulukan orang lain di atas diri mereka sendiri meskipun mereka sedang sulit. Dan siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Adab ukhuwah dalam Islam adalah dia tidak pelit dengan saudara muslimnya. Nah, ini ibu-ibu nih, sunnahnya bu, kalau ada seorang ibu bawa tas bagus, kemudian ibu yang lain bertanya atau berkata, "Jeng, tasmu kok bagus?" Itu tanda dan adab bersaudara dalam Islam, langsung dikasih. Lah begitu adabnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makai surban. Surbannya baru ditenun khusus untuk beliau, agar beliau memakainya saat menghadapi para tamu. Baru sekali dipakai, baru sekali-kalinya dipakai. Kemudian ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsana siyabak." Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nih." Makanya beliau mendapatkan gelar la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Selama beliau ada, beliau kasih. Dan itu adab bersaudara karena Islam, saling memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling kasih hadiahlah kalian, maka kalian saling menasehati. Saya jadi ingat dulu waktu masih kecil, umur SD, ya kan biasa di kota saya di Banjarmasin, di kampung saya itu, kalau lagi Idul Fitri itu berganti ngasih makanan. Saya ngasih makanan ke tangga, tangga ngasih makanan ke saya. Suatu saat ibu, karena mungkin waktu itu saya lupa, tidak punya duit, ibu nggak masak. Maka saya katakan kepada ibu, ya sudah, kita nunggu dari tonggo saja. Ya, maka kata ibu, nggak boleh begitu. Kita harus ngasih imbalan atas apa yang diberikan kepada kita. Adab bersaudara karena Islam, saling memberi. Semakin banyak pemberian, semakin bersaudara karena Islam. Nah, ini adab Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terutama ya, memberinya dalam keadaan sulit. Orang tidak tahu kalau kita sulit, tapi kita tetap memberi. Ini beda Pak hitungannya. Nek kalau orang luas rezekinya, ya bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman, bagi-bagi sedekah bagi orang miskin, wajar. Memang salah satu sifatnya begitu. Orang yang diluaskan rezekinya bagi-bagi kepada orang yang disempitkan rezekinya. Yang di luar kewajaran besar pahalanya, yang sedikit sulit hidupnya tapi tetap memberi. Nah, itu baru saudara karena Islam. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab cuma dua kata, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan saat dalam keadaan bersusah payah karena sedikit dan dalam keadaan sedikit harta. Juhdun
muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah payah karena memang punyanya sedikit. Ya, dan dalam keadaan keterbatasan. Nah, ini orang yang mencintai karena Allah, dia harus saling memberi. Dia harus saling apa? Memberi. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan subhanallah ya, kan ceritanya Nabi berhijrah ke kota, dari kota mana? Mekah ke kota Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, kan sahabat duluan berhijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW melihat sahabat-sahabat jadi jomblo. Apa arti jomblo? Sendirian. Karena keluarganya yang masih kafir, istrinya yang masih kafirah tertinggal di Mekah. Sekelas Abdurrahman bin Auf tertinggal di Mekah. Taib. Lalu bagaimana? Kata Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ini hartaku setengah, aku kasih kepada engkau, setengahnya lagi aku miliki. Begitu saudara, karena Allah. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, kalau harta masih mending, wanzur ayya zaujati ahabba ilaik, itu istri-istriku ada 4, pilih, silakan, pekno. Ayo, bisa begitu? Susah, mati. Cek. Oke. Mungkin AC-nya dimatikan biar kuat listriknya. Cukup yang beberapa dimatikan aja. Panas-panas sedikit nggak apa-apa, nggih? Ya. Mudah-mudahan nanti kita adem di surganya Allah SWT. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab berukhuwah dalam Islam tadi adalah suka berbagi. Bersaudara dalam Islam suka berbagi. Ya. Bahkan tadi cerita Sa'ad bin Rabi' berbagi istri dengan Abdurrahman bin Auf. Ini subhanallah. Ya. Apalagi kalau pas yang dipilih yang paling dicinta. Wah, berat itu. Yang paling disayang, berat itu. Ya. Apalagi yang paling dipilih pas baru dinikahi. Poligami yang keempat, perawan lagi. Ya. Berat itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abdullah bin Umar berkata,
ata alaina zaman wa ma yara ahadun minna ahaqqu bidinar wa dirham min akhihil muslim wa inna fi zamanin ad-dinar wa dirham ahabbu ilaina min akhina al-muslim. Pernah datang kepada kami suatu masa, maka tidak ada orang dari kami yang menganggap saudara muslimnya lebih dia cintai dibandingkan emas dan peraknya. Allahu Akbar. Itu namanya bersaudara karena Allah, persaudaraan Islam. Saling memberi, mendahulukan saudara muslim dibandingkan yang lainnya. Kemudian adab bersaudara karena Islam adalah menjaga satu, kehormatan saudara Islamnya, dua, darah saudara Islamnya, tiga, harta saudara Islamnya. Kehormatan itu mencakup apa? Diri seorang muslim, istri seorang muslim, kemudian anak-anak seorang muslim, dijaga kehormatan. Makanya Pak, kita sebagai seorang muslim itu kalau kita bertamu tidak boleh celingak-celinguk. Misalkan ini pintu nih, atau di sini pintu, maka saya berdiri di sini, pintunya di sini, saya ketok, assalamualaikum, tanpa boleh. Kenapa? Karena mungkin di dalam rumah adalah yang sedang tidak menutup aurat. Bahkan kalau pintunya terbuka, gak boleh kita noleh. Kenapa? Karena aurat karena aurat dalam rumah mungkin sedang terbuka. Saya pernah kerja Pak di Dammam. Dammam itu tadi disebutkan 1.300 km dari kota Madinah, kota Mekah. Dammam itu kota 3 terbesar kota industri di Arab Saudi. Dammam itu pusat lumbung minyaknya Arab Saudi. Saya bekerja di sana sebagai penerjemah dan pendakwah resmi di sebuah instansi bernama Islamic Cultural Center Dammam. Tugas kami mendakwahi orang-orang yang sesuai dengan negaranya masing-masing. Teman-teman saya bermacam-macam, dari negara macam-macam. Ada dari Filipina, ada dari India, Kerala, ada dari Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Maka saya salah satu tugasnya berdakwah di penjara, karena banyak tenaga-tenaga kerja Indonesia yang di penjara karena salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan yang menarik adalah ketika saya tanya, Mas, kenapa masuk penjara? Ini Ustadz, saya ngintip dari pagar orang ke samping rumahnya. Ngintip tau nggak boleh. Kenapa? Lalu dilaporkan oleh pihak yang punya rumah. Mengapa? Karena aurat, kehormatan keluarga. Seorang muslim yang bersaudara dengan muslim lainnya, dia wajib menjaga kehormatan saudaranya. Tidak boleh dia melecehkan kehormatan saudaranya, apalagi sampai meneteskan darah dan mengambil harta saudara muslimnya. Makanya di dalam Islam harta seorang muslim suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza qaluha usima minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisabuhum Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat 2 kalimat syahadat. Kalau sudah masuk Islam dengan bersyahadat 2 kalimat syahadat, maka terjaga dariku hartanya, darahnya, kehormatannya. Suci, tidak boleh diambil hartanya. Suci, tidak boleh diteteskan darahnya. Suci, tidak boleh direndahkan kehormatannya. Itu adab seorang muslim.
Oleh karena itu saya pesan banget. Ini saya beberapa kali di Semarang saya pesan ini. Keamanan dijaga. Karena kita tidak mungkin, dari tadi saya 1 jam sudah berbicara, tidak mungkin kita mengadakan pengajian dengan aman seperti ini, dengan nyaman seperti ini, kecuali saat aman. Maka hati-hati kalau sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit turunkan pemerintah. Ini tidak berkaca dengan banyak Pak kawan-kawan saya yang negaranya hancur marut. Saya kemarin baru umroh setelah Ramadan di bulan Syawal, kemudian naik taksi orang Yaman. Saya tanya, gimana negaramu? Wah, susah. Sekarang negara saya terbagi menjadi 5. Yang mengeluarkan paspor ada 5. Mau kita begitu? Kan gak mau. Saya tanya teman saya dari Libya, bagaimana negaramu? Libya yang digugurkan presidennya. Kita tidak berbicara apa kesalahan presidennya, tapi ya gitu. Sekarang yang terjadi, orang sholat 5 kali sehari berjamaah di masjid, habis sholat isya tangkap polisi. Kenapa? Dianggap teroris, radikal. Hati-hati, jaga keamanan. Maksud saya, seorang muslim yang bersaudara kepada muslim lainnya tidak boleh meneteskan darah. Penguasa kita muslim tidak boleh dijelek-jelekkan, tidak boleh dibikin meme buruk-buruk. Itu bukan akhlak muslim. Sesama muslim bersaudara karena Allah. Hati-hati meneteskan darah. Siapa saja yang terbunuh, maka dia akan yang terbunuh tanpa kebenaran, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti yang terbunuh itu bawa kepalanya di hadapan Allah. Kemudian yang membunuh akan didatangkan oleh Allah. Kemudian yang terbunuh mengatakan kepada, ya Allah, sal hadza lima qatalani. Wahai Allah, tanya orang ini, mengapa dia bunuh saya? Karena darah seorang muslim apa? Suci. Makanya diharamkan pembunuhan dalam Islam. Harta seorang muslim suci, makanya diharamkan pungutan liar, diharamkan sogok menyogok, diharamkan mencuri, diharamkan menggosok. Menggosok itu menjamret, membegal, merampok. Kenapa? Karena darah seorang muslim apa Pak? Suci. Diharamkan asal ngebom, itu bukan jihad. Asal ngebom seenaknya, yang terkena sebagian kaum muslimin, gak boleh. Pokoknya Pak, saya pesan, jangan pernah berhubungan dengan darah seorang muslim. Baik kita langsung sebagai penyebab, sebagai yang pelakunya, atau kita penyebabnya. Terutama kita di zaman sekarang, zaman media sosial. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk provokator yang akhirnya terjadi pertumpahan darah di negeri yang tercinta ini. Karena urusannya berat. Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu fi fusatin min dini ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang nyaman hidupnya, hisapnya, selama tidak terkena darah yang haram untuk diteteskan. Nah, ini kira-kira itulah tema indahnya persaudaraan dalam Islam. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Pak, saya lupa. Ada ayat dalam surat Al-Qur'an, surat Asy-Syu'ara, ayat 100 sampai 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang-orang kafir, musyrik di akhirat nanti mengatakan, kami tidak ada yang memberi syafaat
di hari kiamat. Tidak ada yang memberi syafaat di hari kiamat. Wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman, dan tidak ada teman dekat. Apa maksudnya? Sebelum saya sebutkan maksudnya, gini Pak, syafaat itu gimana sih? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mau nggak dapat syafaat Rasulullah? Baik, coba terangke kepada saya, apa itu syafaat Rasulullah? Pasti bingung. Apa itu syafaat Rasulullah? Kalau saya tanya, mau nggak syafaat Rasulullah? Mau. Tapi apa itu syafaat Rasulullah? Bentuknya gimana? Tunggu. Apa? Pertolongan dari Rasulullah. Bentuknya pripun, Pak? Rekomendasi pripun, Pak? Sinten namanya, Pak? Budi Raharjo. Nanti Rasulullah SAW memberikan rekomendasi untuk Bapak Budi Raharjo. Ngoten? Memo yang baik. Saya ingin dijelaskan bagaimana syafaat Rasulullah. Ini sebagian kaum muslim nggak paham apa itu syafaat. Ya gelem syafaat tapi nggak paham apa itu syafaat. Syafaat itu Pak, pengertiannya talabut tajawuz anil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain, itu syafaat. Berarti syafaat Rasulullah artinya adalah Rasulullah SAW minta kebaikan kepada Allah untuk orang lain. Maka gambarannya begini, ini Rasulullah, ini Allah, ini orang lain. Nah, nanti di hari kiamat Rasulullah SAW datang kepada Allah. Ya Allah, itu umatku, ampuni. Ngoten itu syafaat. Dan doa Rasulullah kabul boten? Kabul. Makanya penting syafaat Rasulullah SAW. Maka kitanya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Maksudnya nanti Rasulullah datang kepada Allah, ya Allah, itu hamba paringi ampunan. Itu namanya mekanisme syafaat. Ngertos nggih? Itu namanya syafaat. Nah, syafaat macam-macam. Ada syafaat khusus milik Rasulullah, ada syafaat milik orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu bagaimana nanti? Nanti orang beriman ini diizinkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah agar orang ini diampuni. Orang-orang beriman. Nah, apa hubungannya dengan kaitan dengan tema kita, persaudaraan, indahnya persaudaraan Islam? Saat di hari kiamat kelak Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat seseorang berpisah dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istri anak-anaknya, berpisah, gak bisa nolong. Setiap orang punya urusan masing-masing. Kerabat-kerabat terdekat tidak bisa nolong. Ternyata salah satu yang bisa nolong siapa? Saudara
Islam. Dalilnya tadi, fama lana min syafi'in. Kami di hari kiamat tidak punya pemberi syafaat, tidak punya yang bisa berdoa kepada Allah untuk kami, nggak ada. Wala sadiqin hamim. Ternyata ada teman dekat yang disaudarai karena Allah, yang kita bersaudara sesama di dunia, selama di dunia karena Allah. Nih, jamaah Masjid As-Siddiq, tetap jamaah Masjid As-Siddiq bersaudara karena Allah. Saya menjenguk Bapak karena Allah, Bapak menjenguk saya karena Allah, bukan karena komersil dunia, teman dagang. Enggak. Itu yang akan nanti memberi syafaat. Saat mungkin ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita tidak bisa beri syafaat, ada teman dekat datang kepada Allah. Ya Allah, itu teman saya dulu berjamaah sama-sama saya di Masjid As-Siddiq. Kalau dia sakit, saya juga merasakan sakit. Saya jenguk dia, dia jenguk saya kasih hadiah. Tidak ada niatan apa-apa kecuali hanya karena Engkau ya Allah. Ampuni dosanya. Indah apa boten? Hah? Indah enggak? Indah. Sangat indah. Itulah indahnya bersaudara karena Islam, karena Allah. Ya. Bukan karena komersil dunia. Wah, saya temani dia karena sami-sami sugih. Jadi benar-benar bersaudara karena Allah. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Nggih. Langsung dulu, nggih. Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Baik. Barakallahu fikum. Yang jelas, jika kita punya salah, minta halal. Mau itu pas waktu lebaran atau tidak lebaran. Dan jangan nunggu lebaran. Siapa tahu malaikat maut sudah menunggu kita sebelum lebaran. Makanya minta halal. Saat kita mungkin kepikiran, tadi kayaknya saya lewat kok ndak salami, mungkin marah nih. Maka besok, Pak, mohon maaf, minta halal ya Pak. Kemarin saya cepet-cepet nggak salam, mungkin Bapak tersinggung. Minta halal. Jadi tidak perlu nunggu hari Lebaran untuk minta halal. Dan ingat Pak, minta halal itu bisa dengan umum. Saya beri contoh. SMA pernah ngambil coklat di warung Pak Kaji. Saya sekarang sudah kuliah. Lalu saya minta halal. Ngambilnya hampir setiap hari di warung Pak Kaji. Minta halalnya bagaimana? Aturannya dibalikkan coklat yang sudah diambil. Tapi nanti kalau dibalikkan kan Pak Hajinya nanya, apa ini? Ini gantian saya dulu nyuri. Loh kan gak enak. Apalagi kalau yang dicuri banyak. Maka boleh minta halal dengan menyebutkan, Pak Haji mohon maaf, saya minta halal dulu pernah ngambil coklat.
Lalu Pak Hajinya, berapa biji ngambilnya? Maka harus disebutkan. Ya. Ternyata ngambilnya banyak, panggilkan polisi. Kan bermasalah. Maka boleh minta halal dengan umum. Pak Haji, mohon maaf, saya minta halal kalau ada salah, kalau ada tanggungan. Tanggungan apa? Ya wis, pokoknya Pak Haji maafkan saya, urusan kita di akhirat selesai. Nah itu boleh. Ya, tapi bukan berarti meremehkan tanggungan. Rinci lebih utama. Tapi kalau seandainya rinci malah berbahaya, lebih baik umum. Ya, begitu ya Pak. Dan saya berpesan, yang dimintai halal maafkan. Ada kaidah berbunyi, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Saya ulangi, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Ada kan orang bermasalah dengan orang lain, dia menengahi, diam aja. Tapi dalam hatinya, awas kowe, di akhirat tak tuntut kowe. Dia menang, nggak ngomong nggak apa, tapi hatinya mendendam. Maka kita katakan, iya boleh dia menuntut di akhirat, itu hak dia. Tapi memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan apa Pak? Menuntut di akhirat. Kenapa? Siapa yang tahu? Enggak. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Kalau orang memaafkan di dunia, pahalanya dijamin surga. Tapi kalau nuntut di akhirat, tidak ada jaminan surga. Dia mungkin dapatkan transferan pahala dari orang yang pernah menzaliminya, tapi tidak ada jaminan surga. Apa dalilnya? Surat Ali Imran, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian menggapai ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sinten yang bertakwa? Yang bersedekah dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang, yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Ini adalah sifat orang bertakwa yang dijamin swarga. Sedangkan yang menuntut di akhirat nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Cuma dia dapat jaminan transferan pahala. Ayo pahala. Kalau belum selesai bayar hutangnya, nih dosa saya. Begitu. Nggak ada jaminan surga. Makanya kaedahnya tadi apa? Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Terutama masalah hutang, Pak. Oh, saya sudah maafkan saja. Saya pernah kajian di sebuah televisi, judulnya Indahnya Menghutangi Orang Lain. Habis kajian Pak, banyak WhatsApp ke handphone saya. Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Orang yang menghutangi saya membebaskan saya dari hutang. Saya dihalalkan hutangnya. Karena memang besar pahalanya Pak, menghalalkan hutang. Pernah kejadian begini. Saya waktu itu ke tempat mertua di Nusa Tenggara Barat. Ada orang datang ke saya. Ustadz, boleh minta 4 mata waktunya? Boleh. Begini Ustadz, saya ini
ada orang yang berhutang sama saya dan dia kerabat saya, maka boleh nggak saya nagih, Ustaz? Maka saya katakan, oh boleh nagih. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berhutang ditagih oleh para sahabat, boleh nagih. Tapi lebih utama ditunggu. Karena Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika seseorang sulit bayar hutang, maka tunggu aja. Yang menghutangi lebih baik nunggu, nggak usah ditagih. Boleh nunggu, boleh nagih, tapi lebih baik menunggu. Lebih baik lagi dihalalkan, dibersihkan. Kenapa Ustaz? Karena jaminannya surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, jaminannya surga. Baik. Saya sih maunya dihalalkan Ustaz, tapi hutangnya besar. Maka saya kompor-kompori beliau. Karena kalau beliau menghalalkan, saya juga dapat pahalanya toh. Kan saya tukang kompor gitu. Kebaikan, saya juga dapat pahalanya. Saya katakan, besar seberapa Pak hutangnya? Saya tahu yang di hadapan saya orang kaya, saya tahu. Kalau dia berhutang 1 juta, Bapak punya 10 juta kan? Iya Ustaz. Kalau dia berhutang 10 juta, Bapak punya 100 juta kan? Iya Ustaz. Kalau dia berhutang 50 juta, Bapak punya 500 juta kan? Iya Ustaz. Apalagi kerabat Pak. Terus saya kompori. Karena kalau dia menghalalkan, saya dapat pahalanya. Saya tahu dia jualan bensin. Maksudnya punya pom bensin 5 gitu. Maka saya katakan kepada bapak tersebut, sudah Pak, halalkan saja. Sebentar Ustaz, saya mau ngomong dulu. Ini hutangnya besar Ustaz. Berapa Pak? Hutangnya 2 miliar Ustaz. Saya yang asalnya duduk begini. Ya, sebentar ya Pak. Nek saya juga masih mikir tuh Pak. Akhirnya saya katakan, Pak, istikharah. Nanti kita ketemu beberapa bulan lagi. Saya ingin tahu apa takdir Allah untuk Bapak. Lama berlalu, beliau istikharah. Saya ketemu di rumah makan. Saya langsung kejar Bapak itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa takdir Allah untuk Bapak? Maka beliau katakan, saya halalkan Ustaz. 2M. Itu harta yang sebenarnya yang dia miliki. Adapun rumah mega, mobil mewah yang kita tempati sekarang, punya kita? Punya kita nggak Pak? Bukan. Punya siapa? Ahli waris. Nek kita mati atas nama siapa? Ahli waris. Berarti rumah yang kita bangun sayang-sayang, mobil yang kita cuci setiap hari, itu miliknya siapa? Ahli waris. Yang kita jalankan di jalan Allah, itulah milik kita. Yang dihalalkan tadi, itu yang atas nama kita. Itu yang nemani kita saat di alam barzakh. Yatba'ul mayita thalathatun. Yang ikut mayat 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Nomor 1 dan 2 pulang. Yang tersisa amalnya. Hartanya pulang Pak, gak mungkin dimasukkan ke dalam kubur. Istrinya, nih Bapak, nih saya beritahu ya, konsep hidupnya. Bapak kalau mati, yang paling semangat ngubur ke Bapak siapa? Bojomu. Nih kalau disuruh, Bu, mohon maaf ya Bu, Ibu kan cinta sama Bapak. Bapaknya gak usah dimandikan, gak usah dikapani, gak usah dikuburkan, di sini aja. Mau Bu? Enggak, mau aku. Yang paling semangat nguburkan siapa? Istri kita. Setelah dikuburkan, paling nangis sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu rabi maneh.
setelah masa iddah selesai. Ya, begitulah dunia, Pak. Yang akan jadi gombal, Bu, kalau seandainya suami ngerayu ibu, kita ini pasangan seumur hidup, sehidup semati. Itu gombal. Cuma sehidup, mati nih dewe-dewe. Ya, dicabut nyawa sendirian, diangkat ke atas langit sendirian. Kalau seandainya orang beriman, dibukakan pintu langit, kemudian diangkat sampai ke langit 7 sendirian, dikembalikan ruhnya lagi ke dalam alam barzakh sendirian, ditanyai malaikat mungkar nangkir sendirian, mendapatkan siksa atau nikmat kubur sesuai dengan amal sendirian, meskipun matinya sama-sama. Bohong kalau seandainya kita ini pasangan sehidup semati, enggak. Cuma sehidup saja. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah harta yang sebenarnya, yang dijalankan di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Wahai anak Adam berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Itu kan sering dikatakan, Ustaz itu rumah saya, itu mobil saya, itu. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, malaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali 3 fungsinya. Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai hancur. Ini berapa baju yang sudah kita pakai dari mulai kita bayi sampai sekarang, hancur. Dan yang kamu sedekahkan itu yang tersisa, itu yang akan menjadi teman. Sekarang bikin prosentase, Pak. Ini apalagi di zaman sekarang kan, ya, zamannya pamer, bahasa anak mudanya flexing, zaman pamer, terutama publik figur, beli mobil mewah, beli jam tangan yang punya di dunia cuma 5. Lalu saya katakan wow gitu kalau cuma 5. Emang kenapa kalau cuma punya 5 di dunia? Wow gitu? Enggak juga. Ya. Zamannya sekarang. Saya punya calon-calon santri ketika wawancara, nah, mau jadi apa kalau sudah besar? YouTuber. Kenapa mau YouTuber? Cuan, Ustadz, cuan. Itu yang ditampilkan di media sosial kita sekarang. Anak-anak kita terperangkap dengan sebuah tontonan, kaya adalah sukses, sukses adalah kaya. Belum bisa sholat, abah ibunya mati tidak bisa memandikan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi itulah tadi tentang bagaimana seseorang mempunyai harta yang sebenarnya. Nah, silakan. Dan pertanyaan itu bikin orang keras hati. Jadi yang suka jawab pertanyaan agama itu keras hati. Makanya saya tidak terlalu suka ditanya. Karena iya, kalau suka ditanya itu seperti orang jumawa gitu. Seakan-akan semuanya dijawab. Ya. Bikin keras hati, bikin sombong. Apalagi kalau sudah bisa jawab pertanyaan, bikin sombong. Makanya 1, 2 cukup lah itu. Yang kertas-kertas itu nanti ustadz lain yang jawab. Monggo, silakan 1. Ya, G 1. Bila kita bersahabat karena Allah, namun terkadang ada hasad yang muncul terhadap nikmat dari sahabat kita. Bagaimana cara menghilangkan hasad itu agar persahabatan itu turut berkembang? Ini bagus pertanyaannya. Ini kan masalah hasad ya. Hasad itu dosa yang pertama kali dilakukan di atas langit.
dan penyebab dosa pembunuhan pertama kali di atas bumi. Dan gara-gara hasad, Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dengan bapaknya selama 40 tahun. Hasad dosa pertama kali dilakukan di atas bumi. Hasadnya siapa kepada siapa? Iblis kepada Adam. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, tapi belum dimasukkan isinya, hanya menciptakan Nabi Adam, Iblis datang. Oh, ini toh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hasad dia. Makanya ketika dia diperintahkan untuk sujud, tidak mau. Apa jawabannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa aku sujud? Aku engkau ciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Kata iblis. Hasad kepada Adam. Dosa pertama kali di atas langit yang Allah dimaksiati pertama kali adalah gara-gara dosa apa? Hasad. Dosa pertama kali pembunuhan di bumi dilakukan oleh Qabil kepada Habil gara-gara hasad. Jadi ceritanya begini, Pak. Nabi Adam menikah dengan Hawa. Hawa melahirkan selalu bayi kembar pengantin. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Agar terjadi perkembangbiakan, maka laki-laki yang di sebelah sini nikah dengan perempuan sini. Laki-laki yang sebelah kiri nikah dengan perempuan yang sebelah kanan. Paham gak? Terjadilah. Nah, ternyata ini Habil, ini Qabil. Habil punya saudari yang tidak terlalu cantik. Qabil punya saudari yang sangat cantik. Qabil iri. Wah, enak men kamu, wahai Habil. Rabi nikah sama saudari saya yang cantik. Saudarimu gak cantik. Hasad dia. Iri. Maka akhirnya dibunuh. Pembunuhan pertama di atas muka bumi gara-gara apa? Hasad. Dan bahayanya, perhatikan. Dan setiap darah yang tertetes dengan kezaliman tanpa kebenaran, orang terbunuh tanpa kebenaran, maka Qabil bertanggung jawab atasnya sampai hari kiamat. Lihat bahayanya hasad. Gara-gara hasad saudara-saudara Yusuf alaihissalam yang disebut dengan al-asbat, maka mereka membuang Yusuf ke dalam sumur kering sehingga terpisah dengan bapaknya selama berapa tahun? 40 tahun. Gara-gara hasad. Makanya Allah menyebut hasad itu dosa paling terburuk. Dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Kenapa minta perlindungan dari hasad yang paling terakhir disebutkan oleh Allah? Karena para ulama mengatakan li'annal hasada akhassut tabai'. Karena hasad itu sifat paling buruk. Hasad menghasilkan sombong, hasad menghasilkan ujub, hasad menghasilkan zalim, hasad menghasilkan banyak sekali. Dia sumber dari keburukan, hasad. Nah, pertanyaannya, kalau kita bersaudara karena Allah, bagaimana biar tidak hasad? Gampang. Apa itu? Puaslah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Satu. Yang kedua, mungkin yang orang lain dapatkan belum cocok untuk kita. Paham gak? Dua. Cara agar hilang hasad. Satu, puas dengan pemberian Allah yang ada pada kita. Jangan yang ada pada orang lain.
yang ada pada kita. Apa dalilnya? Irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah dengan pemberian Allah, maka niscaya kamu manusia yang paling kaya. Dan itu sering kita tidak sadar, Pak. Misalkan nih lagi makan, ya, makan soto kudus, kemudian kita mikir, ini kini ditambah kerupuk enak. Kerupuknya nggak ada. Kalau ditambah tahu enak, kalau ditambah daging enak. Itu semua nggak ada. Akhirnya yang ada di sini serasa apa, Pak? Tidak ada. Kenapa? Karena mikir yang tidak ada. Saya pernah tuh, Pak, kan makanan yang paling saya suka itu berkuah, panas-panas, pedes-pedes. Soto, segala macam soto suka. Kemudian makan bakso itu juga. Saya makan bakso waktu itu. Datang teman, sudah bibir doer, kepedesan gitu ya. Panas, keringetan. Enak banget pokoknya. Datang teman. Enak Ustaz baksonya. Alhamdulillah enak banget. Di daerah ini yang pernah saya rasakan bakso paling enak. Alhamdulillah Ustaz. Kemudian dia cerita, Ustaz, bakso yang di sebelah sana lebih enak daripada ini. Kira-kira saya gimana? Ini udah nggak ada lagi nih nikmatnya nih. Mikir yang sana. Nah, itu kebanyakan manusia. Tidak puas dengan apa yang diberi. Yang kedua, berpikirlah bahwa nikmat orang lain mungkin tidak cocok untuk kita. Saya beri contoh. Ada riwayat yang menarik, inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-faqr falau aghnaytuhu la afsadathu al-ghina. Kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada dari hamba-hambaku yang tidak cocok kecuali miskin. Kalau aku kayakan dia, kekayaannya merusak imannya. Maka Pak, ada orang berdoa, ya Allah beri saya kemudahan rezeki, keluasan rezeki. Ternyata nggak dikasih oleh Allah. Karena memang cocoknya miskin. Miskin aja sombong. Ya, apalagi kaya. Jadi ada yang memang nikmat itu nggak cocok bagi kita. Maka saat itu kita hilang hasad, bersih hati. Ya, kenapa? Karena mungkin nikmat tersebut tidak cocok bagi kita. Satu lagi, dalam perihal bersyukur. Sebagian orang itu mau bersyukur saat kalau nikmatnya itu beda. Saya beri contoh nih ya. Istri. Kapan bisa bersyukur mempunyai istri? Saat istri satu enggak bersyukur. Nah, kalau dua baru bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena beda dengan yang lain. Motor biasa enggak bersyukur. Kapan bisa bersyukur? Kalau sudah motor besar baru bersyukur. Itu cara bersyukur yang keliru. Contoh sekarang Pak, kita ini kan sama-sama bernafas ya Pak ya. Sama-sama bernafas. Pernahkah kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena bersyukur kita saat beda saja. Saat kena COVID baru syukur. Saat nafas saturasinya 60, 70, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada? Saat senang, nyaman, jauh dari COVID, mudah-mudahan diangkat semua COVID ini, maka tidak bersyukur gitu. Nah ini kira-kira cukup kiranya. Sudah lebih hampir 1 jam kita berbicara, 2 jam. Yang mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur kepada DKM Masjid As-Siddiq yang telah memberikan tempat dan juga panitia yang telah mengundang di sini. Semoga semua dari kita diberikan husnul khatimah.
Semoga kita dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala tanpa siksa, tanpa azab. Ini yang bisa sampaikan, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.